yang dilahirkan dari perawan Maria bagian 2. Tadi kan bagian 1, ini bagian 2 ya. Cerita-cerita tentang masa muda Yohanes Pembaptis dan Yesus dibentuk menurut contoh-contoh yang telah kita ketahui dari Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya kegenapan dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Dengan jelas kita dapat melihat garis-garis bentuk kesusastraan yang sama. Sudah pada tempatnya. Kalau tafsiran tidak diberikan atas cara yang berbeda, hal itu berlaku bagi riwayat pendahuluan Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 5 sampai 15, ayat 57 sampai 80 ya. Yang dikarang tepat sesuai dengan contoh-contoh Perjanjian Lama. Demikian pun riwayat pendahuluan tentang Yesus dalam Injil Matius dan Lukas. Bukan maksud pengarang Injil untuk mengumpulkan kenangan-kenangan di kalangan kaum kerabat Yesus, melainkan bermaksud mewartakan perbuatan keselamatan Allah yang tampak dalam Kristus. Akan tetapi nyata juga bahwa ada perbedaan dan sungguh baru perbuatan Allah. Selama ini ada orang tua atau orang-orang mandul yang atas cara yang ajaib diberi kembali kekuatan yang normal pada kodrat kemanusiaan. Sekarang Allah menunjukkan diri kepada seorang gadis yang belum bersuami. Lukas bab 1 ayat 34, Yesus berasal dari Allah sendiri. Putra dari gadis yang adalah tanda Yesaya yang dijanjikan, yang diberikan Tuhan sendiri. Yesaya 7 ayat 14. Misteri pribadi Yesus tak dimengerti secara biasa. Hanya iman kepada Allah dapat mengakuinya dengan rendah hati. Lukas bab 1 ayat 38 dan ayat 45. Keberatan Maria dalam pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bagi Allah bukan merupakan kesulitan, bukan usaha manusia yang membawa Immanuel. Untuk seorang Mesias Yahudi saja, tentu perlu juga usaha dan kerjasama manusia. Tak mungkin dari seorang gadis yang belum bersuami. Akan tetapi Yesus bukan ahli waris tahta Daud saja, melainkan lebih dari itu ia adalah putra Allah dan Kurios. Dalam diri Maria dilukiskan dan diumpamakan Perjanjian Baru yang mendirikan umat gereja dalam rahmat. Apa yang dinyatakan tentang Maria berlaku bagi umat gereja seluruhnya dan bagi setiap orang yang dipanggil Allah menuju iman. Demikian selalu ditafsirkan oleh liturgi dan bapak-bapak gereja. Maria dilakonkan di sini sebagai simbol umat gereja, sekalipun Maria sebagai pribadi historis tidak diabaikan. Dalam cerita-cerita lain juga terkandung pemberitaan tentang Kristus yang mulia dan tentang umat gereja. Selalu dijelaskan siapa anak itu, apa yang direncanakan Allah terhadap anak itu, dan bagaimana manusia menemuinya. Segala lakon menyarankan bahwa tak seorang pun manusia mengetahui misteri pribadinya. Bahkan orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Oleh Allah sendiri misteri itu dinyatakan, baru diketahui lewat pernyataan dari surga kepada para gembala Bethlehem. Lukas bab 2 ayat 10 sampai 14. Dengan sabda Nabi yang diilhamkan Roh, Lukas bab 2 ayat 25 sampai 38, dengan kesaksian kitab suci yang memaksa orang Yahudi mengakuinya, biarpun mereka tidak percaya, Matius 2 ayat 4 sampai 6, akhirnya dengan pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri, Lukas bab 2 ayat 49. Demikian kita mengerti maksud bentuk cerita-cerita itu. Dapat terjadi bahwa suatu keterangan psikologis tidak masuk akal kalau cerita-cerita tentang kabar malaikat kepada Maria dan kepada Yosef dianggap sebagai kejadian historis dalam arti modern. Apakah mereka kemudian dilupakan? Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi cerita tentang penampakan malaikat-malaikat kepada Maria dan Yosef itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan secara historis, tetapi itu hanya bisa ditangkap oleh iman kepercayaan akan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Kabar malaikat jauh lebih jelas dan terang menyatakan asal-usul anak itu dengan sifat ilahinya daripada warta kepada para gembala Bethlehem. Malahan ucapan Simeon dan Hana. Tidak masuk akal pula bahwa kemudian Maria dan Yosef tidak mengerti akan pernyataan Yesus tentang dirinya dalam Kanisah atau Kenisah ketika ia berumur 12 tahun. Lukas bab 2 ayat 50. Sesudah semua kabar yang jelas dari malaikat. Jadi ini kan ditulis oleh Lukas. Ya, ketika Yesus berumur 12. Jadi jelas Lukas ini menjelaskan bagaimana peristiwa kanak-kanak Yesus sampailah Yesus
masuk ke usia sekami. Umur 12 itu kan usia sekami sebenarnya. Maka ingin dinyatakan bahwa anak-anak itu wajib ikut melayani di gereja. Kalau kita mengerti bahwa Lukas di dalam diri Yosef dan Maria hendak melukiskan juga semua pendengar sabda Injil, maka tampaklah kepada kita maksudnya. Kepada orang beriman dan kepada orang yang sudi membuka hati untuk iman, misteri Kristus harus selalu diwartakan mulai dari permulaan. Lukas bab 1 ayat 3. Mereka heran tentang apa yang dinyatakan oleh gembala-gembala, Lukas bab 2 ayat 18, dan oleh Simeon, Lukas bab 2 ayat 33. Para pendengar Injil belum juga mengerti bahwa Yesus harus berada di dalam rumah Bapanya. Lukas bab 2 ayat 49-50. Dalam riwayat hidup Yesus sebagai anak, tidak boleh kita mengerti psikologi orang tua Yesus, melainkan psikologi umat gereja beriman. Kekeliruan terjadi bila orang membaca teks hanya untuk ingin tahu sebagaimana ahli sejarah. Biarpun bermaksud suci, hendak menyelidiki pikiran, perasaan, dan perbuatan Maria, secara historis saja, dia sesungguhnya mencari sesuatu yang salah. Karena dia mencari hanya Maria dan Yesus yang historis, dan tidak sampai pada Kristus iman. Seluruh sabda Allah tertuju kepada kita dalam arti pneumatis, yang artinya Kristus yang dimuliakan. Tentang peristiwa-peristiwa kehidupan umum Yesus sudah lama diterima oleh ahli-ahli eksegese, yakni bahan-bahan dari keempat Injil bukan dimaksudkan untuk mengarang suatu riwayat hidup historis, melainkan menyatakan keadaan Kristus yang telah bangkit dan yang hidup di dalam umat gereja. Nah, itu maksudnya. Yesus Kristus yang sekarang, Yesus Kristus yang dalam kredo diwartakan oleh gereja. Juga dalam keempat Injil, juga dalam riwayat hidup anak. Yesus Kristus Tuhan Kurios, kita dilahirkan dari perawan Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kristus itu yang hidup terus, Yesus mengajar terus, yang tetap menyelamatkan, sakramen. Dalam umat gereja sekarang, Yesus Kristus yang sekarang itu diwartakan pula dalam cerita-cerita Natal. Panggungnya bukan pertama-tama di Nazaret, Bethlehem, atau Yerusalem, melainkan dalam diri umat gereja sekarang yang dilambangkan oleh Maria. Maria yang diwartakan dalam cerita-cerita Natal itu adalah umat gerejanya sendiri. Dalam diri umat gereja terjadilah pemberitaan oleh malaikat. Di dalam diri umat gereja Kristus dilahirkan, dipersembahkan kepada Bapa. Disinilah harus dicari sehingga akan ditemui. Tafsiran riwayat hidup dalam kitab suci tersebut di atas bukan satu alegori. Artinya bukan suatu pendapat persorangan yang sewenang-wenang. Biarpun untuk meditasi suci, melainkan adalah arti yang sesungguhnya yang dimaksudkan. Kitab suci di sini juga hendak mewartakan misteri iman yang hanya dapat diterima dengan iman pula. Benar bahwa iman kita tidak terlepas dari dasar-dasar sejarah yang pasti. Tetapi harus diingat tentang maksud pemberitaan. Maksud pengarang dalam cerita anak ialah melukiskan suatu rencana tentang pribadi dan tugas dari pahlawan di masa depan. Sebagai fakta-fakta historis, cukup baginya pengalaman manusia yang umum. Pembuahan, waktu mengandung, kelahiran, dan pemberian nama. Apa yang ajaib, apa yang ditambahkan menyangkut hal-hal yang luar biasa dan penampakan yang ajaib, termasuk keterangan teologis, keterangan misteri. Demikian maksud untuk kesusastraan itu dalam kitab suci. Sabda Allah hendak menerima pengertian sebagaimana dimaksudkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebab itu umat beriman yang memandang misteri Natal dan liturgi gereja yang memuji misteri adalah benar kalau mereka melihat dalam cerita-cerita kitab suci itu lebih dari sekedar beberapa kenangan biografis yang diceritakan oleh Maria atau kaum kerabat lainnya kemudian. Kontemplasi dan liturgi menghubungkan lakon-lakon kitab suci itu dengan keadaan umat beriman dalam gereja sekarang, itulah yang sungguh sesuai dengan maksud kitab suci. Penyelidikan sejarah secara modern di abad ke-19 hendak membedakan apakah cerita itu merupakan dokumen historis ataukah legenda. Akan tetapi pembedaan itu sama sekali tidak sesuai dengan karangan para penulis Injil. Mereka lupa bahwa tulisan-tulisan Injil adalah suara dari umat gereja, suara dari iman gereja. Sebab itu semua kejadian yang diwartakan dalam kitab suci terbuka bagi semua segi keyakinan umat gereja.
Sebagai misal dalam daftar-daftar keturunan, pandangan kita kembali kepada anak asal mula umat manusia dan asal mula bangsa terpilih Israel. Kepada anak itu diramalkan suatu masa depan yang tidak berakhir. Lukas bab 1 ayat 33. Kelahiran Yesus dimaksudkan bagi seluruh lingkaran bumi. Lukas 2 ayat 1. Dan menentukan peredaran bintang. Matius 2 ayat 2 dan 9. Langit sendiri terbuka dan mewartakan zaman keselamatan yang baru. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Cara demikian sangat jelas untuk menyatakan arti dan kepentingan Yesus dari Nazaret untuk seluruh dunia. Mungkin seorang kritikus akan menilai cerita-cerita itu sebagai legenda saja, sebagai dongeng. Bagi orang beriman, ini merupakan dokumen yang dapat dipercaya dari kebaikan dan kemanusiaan Allah yang tampak kepada kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bimbingan dan penyuluhan katekisme kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih untuk Rutan Bengkayang yang sudah hadir pada pertemuan pertama di tahun 2023. Semoga di pertemuan kedua nanti pada minggu depan kita dapat masuk ke materi berikutnya. Untuk materi-materi yang mungkin belum dikaji atau belum dipahami bisa dilihat di YouTube saya. Atau yang masih kurang nanti bisa ditanyakan melalui WA atau SMS, silakan. Semua materi-materi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa tahun yang lalu dari Rutan Pontianak, ya, umat-umat di Rutan Pontianak. Dan kita tidak bisa menjelaskan satu persatu pertanyaan atau jawaban itu secara sistematis kalau tidak melalui bimbingan dan penyuluhan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu menjadi berkat bagi sesama kita dan kita mampu menolong sesama kita untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau mempertemukan kami walaupun dalam media online ini. Berkatilah kami yang hadir, semoga kami menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami sayangi. Bahkan orang yang kami benci, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi kawan-kawan kami yang sakit, agar dipulihkan oleh bantuan dan kehendak-Mu. Begitu juga yang memiliki masalah, agar mampu menyelesaikan masalah seturut kehendak dari Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Berkatilah kami agar kami selalu mampu menjadi pewarta dan saksi iman-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Di tempat kami ini, kami mohon bantuan-Mu, kehendak-Mu, agar kami dapat menjalani masa retret kami ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Semoga kebahagiaan selalu terpancar dalam diri kami, sehingga kami dapat membantu sesama kami dengan cinta kasih daripada-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve!